Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, Rahayu Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Para pemirsa, di hadapan saya ini ada resep untuk membuat suatu minuman yang bernama wedang bajigur. Nah, kenapa di sini resep ini kami sampaikan kepada para pemirsa, sementara channel YouTube ini bukan channel kuliner ya. Nah, ini karena menu ini berhubungan dengan perintah dari leluhur, yaitu Eyang Ageng Nis Putri. 2 hari yang lalu Eyang Ageng Nis Putri perintah supaya kami membuat resep minuman yang bernama wedang bajigur. Kenapa wedang bajigur? Nah, ini nanti akan kita jelaskan apa maknanya, apa pengertiannya, dan gunanya untuk apa. Dan kenapa pula ini sifatnya urgent untuk dibuat. Kapan membuatnya? Ya, kami membuat pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023. Bagi panjenengan para pemirsa yang menonton video ini setelah tanggal 21 dan tertarik untuk membuat, silahkan untuk melaksanakan perintah ini sesegeranya kapan ada waktu yang luang. Dan sebaiknya Anda tidak menunggu adanya waktu luang kapan, tetapi luangkan waktu sesegera mungkin, karena ini juga akan lebih bagus apabila dilaksanakan dengan segera dan tidak menunda-nunda perintah dari leluhur. Bagi para pemirsa yang sudah terbiasa mengikuti dan melaksanakan dawuh leluhur melalui channel Surya KKS ini, tentu sudah banyak sekali testimoni akan manfaat apabila kita melaksanakan perintah leluhur. Para pemirsa yang budiman, sebelum kita bahas mengenai apa manfaat, gunanya, dan maknanya dari wedang bajigur ini, dan apa maksud dari leluhur perintah untuk membuat wedang bajigur ini, terlebih dahulu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat wedang bajigur. Yang pertama-tama kita siapkan adalah bahan-bahannya. Mengenai bahan, di sini ada beberapa bahan. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi bisa dikatakan 7 karena bahan yang lain itu sama. Jadi di sini mari kita lihat satu persatu bahannya apa saja. Nah, ini yang pertama kita siapkan, ini adalah bahan kelapa. Ini yang warnanya putih. Kelapa kita potong kecil-kecil seperti ini. Ini kelapanya bukan kelapa tua, tetapi kelapa muda. Kita potong-potong seperti ini. Kemudian siapkan gula Jawa secukupnya. Ini bisa melihat perbandingannya, saudara-saudara. Terus kemudian siapkan juga daun pandan. Ini daun pandan wangi ya. Terus kemudian di sini ada daun sereh. Ini bukan daun ya, ini batang pohon sereh ya. Terus kemudian di sini jahe. Jadi perbandingannya seperti ini ya, antara jahe, daun serai atau batang serai, dan kelapa. Kelapanya agak banyak ya, supaya bisa diminum banyak orang. Nah, kemudian selain dari bahan-bahan ini, kita masih ada lagi kelapa yang dibuat santan seperti ini. Ini santan yang kental. Kemudian ada gula pasir, dan di sini ada kopi hitam. Kopi hitam itu kita ambil sekitar 3 sendok makan dan kita campur dengan air panas. Nah, kemudian kita juga sudah menyiapkan santan dalam jumlah besar yang sudah dimasukkan ke dalam panci yang besar dan siap untuk dimasak. Nah, sebaiknya ini kita masak terlebih dahulu.
Ini kita nyalakan kompornya ya. Ini pakai blue gas, tapi jika panjenengan ingin menggunakan dengan kompor biasa juga tidak masalah. Ini sambil kita memanaskan santan. Ini santannya bukan yang kental banget ya. Ini santan yang normal seperti ini. Kita masak, biarkan santan sampai mendidih. Jadi santan kita tunggu sampai mendidih ya, para pemirsa. Kemudian kita siapkan untuk menunggu itu mendidih. Ini sudah kita siapkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita sambil menunggu santannya mendidih, para pemirsa akan saya jelaskan satu persatu dari makna bahan ini. Dalam kehidupan ini ada pahit, getir, ada manis, pedas, semuanya akan menjadi rasa yang campur aduk dalam kehidupan ini. Apalagi pada fase sekarang ini kita akan memasuki suatu era atau suatu fase di mana akan banyak terjadi fenomena alam dan juga akan banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan adanya perubahan zaman, yaitu zaman baru. Maka akan banyak gejolak alam, gejolak manusia, dan itu akan menimbulkan efek yang positif maupun efek yang negatif. Efek yang negatif bisa berupa pahit getirnya hidup, pedesnya kehidupan. Maka di sini kita lambangkan atau kita simbolkan pahitnya itu dari kopi, terus kemudian manisnya ada gula pasir, ada gula Jawa, terus kemudian gurihnya itu ada kelapa muda, kemudian ada santan kelapa juga, dan di sini ada getirnya, ada pedesnya. Itu kita simbolkan dengan batang sereh. Kemudian pedesnya ini di sini ada jahe, panasnya ada jahe, terus kemudian dinginnya serta harumnya itu diwakili oleh daun pandan wangi. Jadi ini menjadi simbol ya wanginya hidup, dinginnya kehidupan. Ini ada pandan wangi. Terus kemudian gurihnya diwakili oleh kelapa muda seperti ini dan santan, itu sama artinya. Dan ini bahannya sama ya, kelapa, bisa diambil santannya sekaligus kelapa mudanya kita ambil. Kemudian di dalam kehidupan ini apabila tidak ada garam sedikit pun, maka sebuah menu atau masakan makanan menjadi kurang nendang ya saudara-saudara, menjadi kurang nendang, bahkan bisa terkesan hambar. Oleh sebab itu kita siapkan di sini garam secukupnya. Ini garam sejimpit, nanti akan kita masukkan ke dalam seluruh resep. Nanti ada waktunya. Nah, semua bahan ini dengan beraneka macam rasa, warna, ini melambangkan pahit getirnya, manisnya, gurihnya, panasnya, pedesnya kehidupan ini. Kalau kita rasakan satu persatu maka akan menyiksa diri. Hidup terlalu pahit menjadi penderitaan. Hidup terlalu manis itu akan membuat kebosanan, kejengan, dan akhirnya juga berujung pada penderitaan. Hidup terlalu pedas, terlalu getir itu sama saja. Semua rasa yang sangat dominan dalam kehidupan ini akan menimbulkan samsara atau kesengsaraan. Apalagi kalau hidup kita terlalu pahit atau setiap hari mengalami kepahitan yang dilambangkan oleh kopi ini, maka hidup menjadi tidak nyaman dan juga berujung dengan penderitaan. Oleh karena itu, leluhur paring dawuh, yaitu beliau Nyi Ageng Nis, garwa Ki Ageng Nis, dan beliau itu adalah orang tua dari Ki Ageng Pemanahan atau eyangnya Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, beliau Eyang Ageng Nis Putri itu perintah seperti ini, seperti yang sudah-sudah waktu dulu zaman Covid itu pernah perintah untuk membuat suatu menu atau masakan sayur bening waluh ditambah dengan bumbu temu kunci dan ubur rampe lainnya. Para pemirsa bisa merasakan sendiri, testimoninya luar biasa sekali setelah mengkonsumsi resep yang disarankan oleh Eyang Ageng Nis Putri, hasilnya luar biasa.
Jadi saudara-saudara yang menderita COVID sudah sekian puluh hari hilang daya pengecap, daya penciuman, semuanya hambar. Setelah mengkonsumsi masakan resep dari Eyang Agengnis, tidak perlu menunggu berhari-hari. Cukup 1 jam, 2 jam, semua daya pengecap itu, semua daya pangroso itu kembali normal. Dan sakit COVID-nya segera pulih dalam waktu yang sangat cepat. Maka apabila menu ini juga kita laksanakan, maka nanti panjenengan tentu akan melihat bukti dan hasil. Karena ini bukan cerita ngoyoworo, bukan halusinasi, tetapi memang benar-benar dawuh dari Eyang Agengnis Putri, dan kita tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk men-sharing kepada seluruh pemirsa yang budiman, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun panjenengan berada. Kami dengan tujuan dan motivasi agar supaya panjenengan juga ikut merasakan berkah anugerah yang berasal dari sawab atau pengestu, restu, doa dari para leluhur. Para leluhur menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melimpahkan anugerah dan berkahnya kepada seluruh makhluk hidup, khususnya kepada manusia, yaitu orang-orang generasi penerus bangsa ini, anak keturunannya, bahkan yang tidak punya garis keturunan pun, apabila panjenengan melaksanakan dawuh, tentu akan merasakan efek positifnya dan akan membuktikan manfaatnya secara faktual, secara konkret atau realitas. Para pemirsa, kita sambil menunggu santan ini mendidih, ada baiknya santan ini juga kita aduk supaya tidak pecah. Jika ini terlalu lama, apinya bisa dibeleduk, bisa digedekan. Nah, seperti ini, gedein. Mantep. Ya, asal jangan kegedean, nanti membakar sepeda kesayangan saya itu nanti. Ya, seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini gulanya sudah bisa mulai dimasukkan. Ini karena sudah hangat. Mari kita masukkan gulanya. Ini setelah gula masuk, mari kita aduk. Sampai santan mendidih. Supaya tidak kelupaan, sebaiknya garam saya masukkan sekarang. Kalau sampai kelupaan nanti saya ditegur. Yang negur siapa? Ya ditegur istri, ya ditegur para leluhur. Karena bakal ketahuan kalau kelupaan tidak dicolok garam. Makanya garam kita masukkan dulu. Soalnya dulu pernah membuat kolak kencono yang akan disajikan untuk Kanjeng Ratu Kidul. Ternyata kelupaan tidak dicolok garam, tidak ditambahkan garam sedikit. Terus Kanjeng Ratu Kidul ngendika, "Iki kok lali ora diparingi sarem, Ger? Kok lupa tidak ditambahkan garam?" Oh ya, kita hanya baru ingat dan nyuwun pangapunten. Ya dimaklumi. Tapi kan ya baiknya kalau membuat segala sesuatu itu ya langsung sempurna itu kan. Kita aduk. Nah, ini santannya sudah mulai kerempul-kerempul kan. Ini supaya tidak pecah ya kita aduk. Ini sebentar lagi mendidih. Ini cepat karena apa? Ya itu kita beleduk apinya, kita polre. Ini pakai blue gas seperti ini ya. Bukan berarti blue gas itu apinya biru ya. Semua gas itu apinya biru. Cuma blue gas itu lebih aman, tidak risiko meledak. Ini kepenginnya ya cepat langsung mendidih ya. Tapi kalau kita berharap atau doa mudah-mudahan cepat mendidih ya nggak ngefek, karena yang ngefek membuat cepat mendidih yaitu tadi apinya cukup digedein saja, bukan dengan doa ya. Ya ini intermezzo aja sedulur-sedulur supaya mengurangi ketegangan saya, karena saya bukan seorang chef, bukan ahli masak, tapi ini ya masak karena apa? Demi bisa membuat tutorial, membuat wedang bajigur, dan saya sharing untuk sedulur-sedulur semua. Saya tidak berharap apa-apa, harapan saya cukup sederhana. Kalau panjenengan semua itu hidupnya enak, nasibnya
berubah menjadi lebih baik. Itu kalau saya dengar kabarnya aja saya sudah senang sekali, dan itu merupakan bayaran yang tidak ternilai. Dan saya tidak butuh minta upah dan lain-lain, enggak. Kalau YouTube ada iklannya ya wajar lah, karena saya perlu bayar wifi, listrik dan lain-lain, itu lumayan lah bisa untuk nutup kebutuhan itu. Tapi yang penting semua ini kita dasari atau kita landasi dengan sikap welas asih dan juga sikap kesadaran bahwa hidup kita itu harus selalu murub, urip kudu murub. Jadi hidup mesti selalu berdharma. Dan orang yang bisa melakukan dharma sebanyak-banyaknya setiap hari itu bukanlah orang yang istimewa seluruh-seluruh. Yaitulah orang yang wajar, standar wong urip, wajarnya orang hidup itu ya kalau kita itu hidup sehari-hari itu bisa melakukan dharma sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu kagetan, gumunan, wah sana ada orang soleh, ada orang suci dan lain-lain. Ya bagi saya ya itu standar wajar, standar normal. Ya seperti itu kalau cara pandang orang Jawa atau spiritual Jawa, bukan cara pandang orang manca atau sistem kepercayaan manca. Kan bisa jadi ada kebaikan sedikit kan gumun gitu loh. Wah udah dipuji-puji setinggi pohon kelapa lah ini. Tapi bagi orang Jawa ya biasa mah itu, nyak biasa wae mah gitu. Oke, kita menunggu mendidih sambil nonton sepeda saya yang murah tapi cukup menggelitik. Itu bukan terbuat dari emas murni ya seluruh-seluruh, itu emas imitasi atau emas-masan. Oke, kita kembali ke menu ya. Nah, di sini ada gula pasir. Nih. Kenapa gula pasir? Karena dalam kehidupan kita ini ya, hidup kalau hanya dengan satu macam manis, misalnya di sini manisnya gula Jawa, itu belum terasa manisnya itu nendang. Bukan berarti harus manis banget, enggak. Manisnya sedang tetapi kerasa nendang. Tapi kalau hanya gula Jawa saja, manis itu ketoke piye gitu loh, kurang nendang dikit gitu. Nah, makanya ini kita tambahkan nanti gula pasir, tapi ya jangan banyak-banyak. Nanti saya buka, sekarang agak susah nih megang kamera. Nah, ini jangan sampai ini ya, jangan sampai terpecah belah. Terus diaduk, itu udah hampir mendidih. Ini kita kembali ke bahan-bahan. Jadi bahan-bahannya ini ada daun pandan, kemudian ada serai, ada jahe, terus kelapa muda dipotong-potong seperti ini. Nah, ini santan yang kental ini, sedulur-sedulur. Ini santan yang kental, tidak kita masukkan di awal, tapi nanti nunggu setelah semua bahan ini masuk, baru kemudian santan kentalnya dimasukkan. Kita kembali lagi ke sini. Nanti kalau airnya bergulak terus sampai mau tumpah, ya tinggal kecilin dikit airnya. Ini memang apinya kita beleduk, kita polke gedene supaya cepat mendidih. Ini sudah bisa kita mulai masukkan bahan-bahan seperti ini, serai dan lain-lain. Wah, ini mulai ini takut kegedean ya. Matiin dulu. Ini ada serai, kemudian ada daun pandan, kita masukkan, terus apinya dinyalakan lagi tapi kecil. Udah segitu aja cukup. Kemudian ini kita masukkan langsung aja semua. Ini kelapa muda nih enak banget nih, nggak tahan ini, mesti makan coba. Enak. Ini masukkan sekalian. Ini sengaja kita sisain dikit karena modus pengen makan ini. Enak nih, langsung dimakan ini. Ini alasannya ini ada yang nempel di piring. Enak. Terus kita masukkan kopinya sebaiknya disaring begini ya, karena ini kalau nggak disaring kopinya, wah ini ampasnya mengotori dan merusak ini lihat ampasnya kayak gitu tuh, ini harus disaring. Nah, disaring kayak gini.
Ini kebayang kalau ampas segini ini masuk sini kan kotor, jadi tidak sip, tidak sedap dilihat. Dan ini gula pasir tadi yang saya bilang, kalau hanya gula Jawa tok kurang nendang, ya dikasih gula pasir, langsung diaduk. Nah sekarang warnanya sudah menjadi gelap, ini karena ada kopinya. Ini nggak perlu menunggu mendidih, ini bisa kita masukkan santan yang kental. Nah ini lihat, santan yang kental udah masuk, jadilah penuh. Waduh baunya sedap kan. Kalau ada rasa penasaran dari pemirsa kira-kira rasanya kayak apa, wah saya nggak bisa menceritakan, ini rahasia. Pokoknya enak tenan. Nah, ini dari baunya saya udah, waduh, sedap, seger, dan ini berkhasiat. Nah nanti terakhir nanti akan kita berikan tutorial cara menyajikan kepada para leluhur. Para pemirsa, setelah menunggu 1 abad, maksudnya setengah jam, kemudian ini sudah mendidih lagi, dan kita aduk hingga rata. Kita pastikan sudah matang semuanya, daunnya sudah layu, daun pandan dan serai ini nanti sudah lemes, itu tandanya sudah matang. Ini bentar lagi, tunggu, ini karena barusan mendidih. Sementara menunggu ini benar-benar matang, kita siapkan ini cangkir untuk penyajian kepada leluhur. Kalau panjenengan punya cangkir yang bagus, ya pakailah yang paling bagus, yang paling baik ya. Jangan pakai cangkir yang asal-asalan, jangan pakai yang jelek, yang paling jelek, yang paling sederhana. Terus pikirannya, wah ini kan cuman buat pisungsung, kasih aja yang plastik atau yang biasa karena tidak diminum tamu besar atau orang yang masih hidup. Wah jangan begitu, justru harusnya dibalik pikirannya. Ini karena untuk leluhur yang harus kita luhurkan, apalagi para leluhur yang menurunkan kita, ya kita sajikan dengan ubo rambe yang paling bagus. Ini kecil, ini nggak kita pakai nanti buat saya. Kembali ke sini, ini sudah mendidih, mantap banget ini. Itu burung perkututnya begitu mencium uapnya wedang bajigur langsung bunyi terus. Ini karena leluhur sudah pada mulai rawuh, karena tahu kita buatkan wedang bajigur, dan kututnya pun juga ikut nyaut. Nah, ini kelihatan daunnya sudah makin layu, ini makin matang artinya, dan aroma daun pandannya juga sudah mulai terasa kuat. Ini tandanya sudah makin matang. Kalau belum matang betul, ini daun pandannya ini belum keluar kuat aromanya. Nah seperti ini ya, kita sudahi saja, matikan kompor. Oke, sudah mati, dan kita lihat hasilnya seperti ini. Baiklah pemirsa, tunggu sebentar, saya akan pertama-tama saya ciduk untuk disajikan pada leluhur. Para pemirsa, akhirnya sudah jadi, dan ini sudah kita siapkan di cangkir. Cangkirnya cukup jumbo. Ini cangkir yang normal segini ya. Ini untuk perbandingan, dan nanti ini akan saya minum, akan saya rasakan, dan nanti akan saya ceritakan kepada pemirsa seperti apa rasanya. Ini yang ukuran jumbo, ini akan saya sajikan kepada para leluhur. Jika pemirsa ada pertanyaan, apakah cukup simbolik disajikan 1 cangkir saja sudah cukup Romo? Ya sudah cukup,
Jadi nggak perlu membuat 50 cangkir atau 10 cangkir karena merasa leluhurnya banyak. Tidak perlu seperti itu ya sedulur-sedulur. Jadi kalau untuk leluhur itu cukup kita sajikan satu seperti ini, tapi niatnya untuk banyak leluhur. Maka nanti sudah otomatis nanti leluhur akan kebagian semua. Jadi seperti ini, dan kita siapkan juga sendoknya ya, jangan lupa sendoknya harus kita siapkan juga. Nah sekarang ini bisa dicatat oleh para pemirsa. Ini cara mengaturkan atau cara menyampaikan atur pisungsung kepada para leluhur. Yang pertama nanti sebutkan leluhur yang menurunkan kita sendiri dan pasangan kita. Jadi etikanya seperti itu. Saya akan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kepareng badhe ngaturaken pisungsung arupi unjukan wedang bajigur dumateng sedaya para leluhur ingkang nurunaken kula, sedaya para leluhur ingkang nurunaken simah kula, mugi lumantar unjukan wedang bajigur menika pait getir manis asin tumrap ing gesang menika saged lebur dados tunggal lan ingkang kepanggih namung sekeconipun lan econipun. Mugi ing sakmangke kula sak brayat, kula sak keluarga ageng tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya wonten ing situasi lan kondisi kados menapa kemawon. Pait getiripun, pedesipun, asinipun sedaya dados raos ingkang sae, raos ingkang sekeca lan raos ingkang eca. Ingkang salajengipun kepareng ngaturaken pisungsung arupi unjukan wedang bajigur dumateng Eyang Ageng Nis pinangka talanging basa lumantaring atur kersa nyarirani piyambak paring dawuh dumateng kula saengga saged kula biwarakaken dumateng ing asanes lan sok sinten kemawon ingkang mbetahaken. Mugi kanthi srana sesaji unjukan wedang bajigur menika tansah lumuntur sawa berkah lan pangestu para leluhur mliginipun ingkang paring dawuh inggih menika Eyang Ageng Nis Putri lan sedaya para leluhur wonten ing tlatah Nuswantara. Nyuwun sawa berkah pangestu, mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kalis ing rubeda nir ing sambikala jati ateman mulya, mulya ateman jati. Nuwun rahayu rahayu. Bahasa Indonesianya, perkenankan kami menyajikan minuman berupa wedang bajigur kepada para leluhur yang menurunkan saya, para leluhur yang menurunkan pasangan saya. Semoga melalui sarana sesaji wedang bajigur ini, semua manis, getir, pahit, pedas, asin dalam kehidupan ini akan lebur menjadi satu dan menjadi rasa yang enak dan mengenakkan, menjadi berkah anugerah, lenyaplah segala macam penderitaan dan bergantilah dengan segala macam nikmat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan khusus kepada Eyang Ageng Nis Putri, leluhur yang memberikan perintah secara langsung, kami haturkan sesaji berupa minuman wedang jahe ini khususnya kepada Eyang Ageng Nis Kakung, Eyang Ageng Nis Putri, dan kepada seluruh leluhur besar yang ada di Nusantara ini. Terima kasih kami aturkan telah berkenan dan sudi untuk memberikan perintah kepada kami, memberikan perhatian kasih sayang kepada kami, dan kami juga tidak lupa untuk mohon doa restu agar supaya saat mengarungi situasi dan kondisi sepahit apapun, segetir apapun, seasin apapun dapat kami lalui dengan mudah, lancar, dan penuh dengan keselamatan serta anugerah agung. Semoga berlimpah kepada kami sekeluarga. Kabul, kabul, rahayu, rahayu sagung titah tumati. Nah, seperti ini cukup. Jadi kira-kira seperti itu ya, sedulur-sedulur, nanti bisa merangkai kalimat sendiri, merangkai kata-kata sendiri sebisanya, bisa dengan bahasa daerah masing-masing, bisa dengan bahasa Indonesia.
dan saya akan mencoba untuk minum wedang bajigur yang saya sajikan untuk diri saya sendiri. Ini detik-detik saya minum wedang bajigur. Aduh, bajigur rasane enak tenan. Bajigur tenan iki, wedang kok ngene iki, bajigur tenan. Waduh. Inilah yang kemudian diberi nama wedang bajigur, karena begitu minum langsung misuh, bajigur enak tenan. Demikian para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, semoga tutorial ini bermanfaat dan berguna untuk panjenengan semua, untuk kita semua. Dan tutorial ini saya tutup dengan kalimat wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya jaya wijayanti. Rahayu, rahayu, rahayu.